Dalam dunia Naruto, berbagai teknik ninja atau jutsu merupakan senjata utama bagi seorang shinobi. Mereka mengandalkan berbagai jutsu tersebut untuk melindungi desanya dan untuk mempertahankan diri melawan musuh. Ada banyak jutsu yang dikenal dalam seri ini, seperti ninjutsu, genjutsu, bahkan taijutsu. Tapi, selain terdapat jutsu yang memang boleh dipelajari, ada juga jutsu yang masuk dalam kategori terlarang. Jutsu tersebut masuk dalam kategori terlarang karena memiliki dampak yang buruk dan juga melanggar beberapa hukum yang ada. Berikut adalah berbagai jutsu terlarang yang paling berbahaya dalam cerita Naruto. Kage Bunshin atau jurus ribu bayangan merupakan jurus yang dikembangkan oleh Tobirama Senju dari desa Konoha. Jurus ini sangat kuat karena mampu membuat tubuh penggunanya memiliki cloning atau tiruan dari sang pengguna. Berbeda dengan jurus bayangan yang dimiliki oleh Konohara, teknik ini butuh banyak aliran cakra dari penggunanya, sehingga dianggap terlalu berbahaya. Bagi seorang shinobi biasa, menguasai jutsu ini akan sangat sulit. Hal itu dikarenakan butuh banyak aliran cakra yang diperlukan untuk membuat setidaknya satu buah bayangan. Naruto merupakan orang yang menggunakan teknik ini setelah dilarang. Dia mencuri hubungan jutsunya dan kemudian mempraktekannya. Seiring waktu berjalan, Naruto pun mampu menguasai teknik ini. Rasen Shuriken. Rasen Shuriken atau Rasengan Shuriken merupakan pengembangan teknik Rasengan yang dilakukan oleh Uzumaki Naruto setelah ia berlatih bersama dengan Kakashi. Jika teknik dasar Rasengan saja sudah mengerikan, maka Rasen Shuriken jauh lebih mengerikan, karena kekuatan Rasengan yang dibentuk seperti Shuriken tentu akan memberikan dampak yang sangat mematikan. Meskipun dapat memberikan efek yang sangat mematikan, jutsu ini bisa juga melukai penggunanya. Itulah alasan mengapa jutsu ini dilarang. Namun Naruto sendiri sudah belajar bagaimana caranya untuk bisa melakukan teknik ini, dengan ia meminimalisir kerusakan pada tubuhnya, yaitu dengan cara melemparnya dari jarak yang cukup jauh. Gibaku Kuda. Gojo Gibaku Kuda adalah teknik yang digunakan oleh Hokage kedua, Tobirama Senju. Teknik ini memiliki nama lain yaitu jurus kertas peledak. Biasanya jutsu ini sering digunakan bersamaan dengan tubuh-tubuh yang menggunakan teknik Ido-Tensei. Hal tersebut membuat tubuh-tubuh pengguna menjadi bom berjalan dengan kertas peledak menempel pada tubuhnya. Dengan tubuh Ido-Tensei yang tidak terbatas, tubuh yang menjadi bom berjalan pun menjadi tidak terbatas. Selain digunakan kepada mereka yang sudah mati, jutsu ini bisa digunakan kepada mereka yang masih hidup. Sebagai penggantinya, nyawa mereka akan hilang. Izanami. Salah satu jutsu yang paling kuat dari klan Uchiha selain Sharingan adalah Izanami. Izanami merupakan jutsu terlarang yang membuat pengguna dari teknik ini harus rela kehilangan salah satu mata atau penglihatan dari matanya secara permanen. Ketika diaktifkan, jutsu ini benar-benar mengerikan dan luar biasa, di mana korbannya akan terjebak dalam sebuah jutsu abadi. Jutsu ini baru bisa dihentikan ketika korbannya menyadari dan sadar bahwa dia terperangkap dalam sebuah jutsu. Jika tidak, maka korbannya akan terjebak dalam jutsu tersebut dengan konsekuensi dan kekuatan yang sangat mematikan. Wajar jika jurus ini kemudian dilarang. Dan dalam cerita Naruto, diketahui hanya Itachi Uchiha saja yang pernah mempraktekannya. Shiki Bujin. Shiki Bujin atau jurus dewa kematian merupakan sebuah teknik terlarang yang diciptakan oleh klan Uzumaki. Banyak yang menganggap bahwa jurus ini merupakan salah satu yang terkuat dalam cerita Naruto. Teknik ini pertama kali digunakan oleh Minato untuk menyegel Kurama. Kemudian, Hiruzen Sarutobi mempelajari teknik terlarang ini dan mempraktekannya kepada Hokage pertama, Hokage kedua, juga kepada Orochimaru.
Teknik ini membuat penggunanya mampu mengeluarkan jiwa dari target atau musuhnya, kemudian menyegelnya di dalam perut dewa kematian atau Shinigami. Namun di sisi lain, teknik ini juga membuat nyawa si penggunanya harus hilang, yang membuat teknik larang ini menjadi pisau bermata dua. Yagai atau jutsu 8 gerbang merupakan salah satu jutsu terkuat dan terlarang yang diciptakan oleh ayah dari Might Guy, yaitu Might Todai. Setelah bertahun-tahun berlatih, Guy akhirnya mampu menguasainya dan kemudian mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Teknik ini diketahui sangat kuat karena ketika diaktifkan, kekuatannya dari penggunanya akan berlipat-lipat jauh lebih kuat. Teknik ini benar-benar sangat berbahaya dan dilarang. Oleh karena itu, Guy sering menegur Rock Lee ketika dia mencoba untuk mengaktifkan teknik ini. Bukti kedahsyatannya teknik ini adalah ketika pertarungan Guy melawan Madara Uchiha, di mana dia mampu memberikan perlawanan dan melukainya. Resiko yang harus ditempuh ketika penggunanya mengaktifkan jutsu ini adalah kematian. Edo Tensei atau jurus reinkarnasi merupakan sebuah teknik yang sangat kuat, di mana penggunanya mampu membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati dengan mengorbankan tubuh orang yang masih hidup. Teknik ini diciptakan oleh Tobirama Senju, namun Kabuto Yakushi dan Orochimaru adalah orang yang mampu menyempurnakan atau yang mampu menggunakannya secara sempurna. Ketika ada sosok yang dibangkitkan dengan jurus Edo Tensei, bisa dipastikan dia akan menjadi awadi dan sulit untuk mati karena tubuhnya mampu meregenerasi meskipun sudah hancur. Rinne Tensei merupakan jurus terlarang yang hanya mampu dipraktekkan oleh mereka yang memiliki kemampuan renegan. Pada dasarnya, Rinne Tensei mampu membangkitkan kembali mereka yang sudah hidup dengan cara mengembalikan nyawa-nyawa yang sudah diambil oleh Shinigami atau dewa kematian. Namun, berbeda dengan Edo Tensei yang mengembalikan seseorang dalam versi zombie yang sulit dibunuh. Jurus ini mengembalikan mereka yang sudah mati menjadi manusia normal yang bisa kembali mati dalam sebuah serangan. Toto Matsukami adalah jurus utama yang diberikan untuk serangan milik Uchiha Shisui. Teknik ini memungkinkan pengguna mengendalikan pikiran lawan dan manipulasi mereka dengan memberi mereka pengalaman palsu, sehingga tampak seolah-olah mereka melakukan hal-hal dari kehendak bebas mereka sendiri. Teknik ini dianggap sebagai genjutsu kelas tertinggi karena korban sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi. Sebagai bukti kekuatannya yang sangat cukup kuat, teknik ini bahkan meniadakan kontrol Kabuto Yakushi atas Uchiha Itachi yang dihidupkan kembali. Bila teknik ini digunakan memerlukan sekitar 1 dekade sebelum dapat digunakan lagi, tapi periode ini dapat secara drastis dikurangi melalui kepemilikan sel asrama Senju, seperti yang dapat diamati dari penggunaan teknik ini oleh Banzo Shimura. Namun meskipun stamina tambahan yang diberikan oleh sel asrama dinyatakan bahwa teknik ini masih tidak dapat digunakan beberapa hari lagi. Mugen Tsukuyomi adalah Uchiha Madara yang berniat membangkitkan jutsu ini lewat rencana yang dikenal sebagai rencana mata bulan. Tetapi sebelum membangkitkan jutsu ini, Madara terlebih dahulu harus mengumpulkan ke-9 biju dan mengembalikan ke-9 biju ke bentuk aslinya, biju ekor 10 atau yang dikenal dengan nama Jubi. Setelah itu Madara bakal menjadikan dirinya Jinchuriki Jubi sehingga memperoleh kekuatan yang sangat dahsyat dan kemampuan untuk memproyeksikan Mangekyou jaringan ke bulan. Madara berniat menggunakan bulan penjara dari Jubi untuk menutupi dunia dengan Mugen Tsukuyomi. Dengan demikian, membiarkan dia mengatur hidup setiap makhluk, menciptakan sebuah dunia di mana tidak ada perang atau kejahatan terjadi lagi. Jadi itu dia pembahasan tentang video jutsu terlarang dan terkuat
kuat yang ada di anime Naruto. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Sampai jumpa di next video.